Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan terus memelihara dan melindungi kita hari demi hari. Kita sudah sampai di pertengahan minggu, di awal minggu bulan Maret ini, Rabu 4 Maret 2026. Biar Tuhan terus menjaga, membela, dan menyertai kita. Saudara, masalah adalah bagian dari hidup kita, dan masalah adalah bukti bahwa kita itu adalah makhluk yang masih hidup. Kalau kita mau lepas dari masalah, tentunya kita akan berada di ruangan tanah 1x2, yaitu kuburan, di mana tidak ada lagi masalah. Jadi dalam menghadapi masalah, sikap hati yang kita miliki itu sangat menentukan, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita sekalipun masalah mengimpit kita. Dan itulah yang kita pelajari dalam renungan malam di sepanjang bulan Maret ini, yaitu bagaimana kita bisa menang atas masalah. Dan kita sudah melihat dasar-dasar beberapa hari yang lalu mengapa masalah itu terjadi. Dan hari ini kita bisa belajar dalam kehidupan bangsa Israel, di mana kita belajar bahwa masalah itu bisa terjadi karena kita menolak hukum Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 15, di sana dinyatakan, "Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau." Saudara, Ulangan 27 dan 28 adalah peringatan yang Tuhan berikan kepada orang Israel generasi kedua yang akan memasuki tanah Kanaan. Tuhan memperingatkan mereka dengan serangkaian berkat-berkat yang akan Tuhan berikan bila mereka taat kepada hukum-hukum Tuhan. Tetapi sebaliknya, bila mereka tidak taat dan menolak hukum Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berbagai macam kutuk yang terjadi dalam kehidupan mereka. Artinya masalah demi masalah akan mereka hadapi. Coba saudara perhatikan dalam ayat 16. Kutuk-kutuk inilah yang akan mereka terima. Masalah-masalah inilah yang akan mereka terima kalau mereka melanggar dan menolak hukum Tuhan. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Dan saudara bisa baca lagi seterusnya. Dan mereka sudah mengalami kutuk-kutuk ini di dalam sejarah kehidupan mereka. Lalu yang paling parah dan menyedihkan adalah tentunya kutuk di mana mereka dibuang di negeri yang mereka tidak kenal. Itu dicatat dalam ayat 33. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu, dan segala hasil jerih payahmu engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Dan dalam sejarah mereka dibuang ke Asyur yang bagian utara, sedangkan yang bagian selatan dibuang 70 tahun ke Babilonia. Saudara, ini membuktikan bahwa menolak hukum Tuhan hanya akan mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Kalau saja setiap kita sadar dan tidak melanggar hukum Tuhan, maka banyak-banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita itu bisa dieliminasi, bisa terhindarkan. Namun sayangnya banyak orang yang menolak hukum Tuhan bahkan sampai hari ini. Kiranya itu tidak terjadi dalam hidup kita, karena kita tahu hukum Tuhan itulah yang justru memberikan kita satu peringatan yang menuntun kita kepada segala kebenaran, sehingga hidup kita menyenangkan Tuhan dan kita bisa berjalan tanpa masalah dalam hidup ini. Ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang memberikan kita peringatan agar kita mentaati hukum-hukum Tuhan tentunya. Ya, 1 Yohanes 3:4 berkata, "Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah." Dan saudara bisa baca lagi di ayat-ayat yang lain tentunya. Hari ini kita kembali diingatkan, sebelum kita beristirahat sepanjang malam hari ini, kita coba koreksi diri. Apa yang sudah saya lakukan hari ini, hari kemarin, dan hari sebelumnya yang melanggar hukum Tuhan sehingga masalah itu datang dalam hidup saya dan kok sepertinya tidak selesai-selesai. Nah, inilah yang Tuhan harus kita ingatkan lagi dalam diri kita.
Banyak masalah bisa kita hindarkan bila kita mentaati hukum Tuhan, melakukan yang benar, dan tentunya berkat akan mengikuti kita. Setiap ketaatan tentunya akan beroleh reward atau upah berkat, sedangkan segala ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk dan masalah dalam hidup kita. Mari belajar dari bangsa Israel yang tidak taat dan tegar tengkuk, dan jangan mengikuti jejak mereka. Tetapi sebaliknya, bila firman itu datang kepada kita, hukum-hukum Tuhan diingatkan kepada kita, milikilah kerendahan hati sehingga kita bisa berubah dan kita terhindar dari masalah. Biarlah firman ini mengingatkan kita semua untuk taat kepada hukum Tuhan sehingga masalah itu bisa kita hindarkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.